podcast Kalvari yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi di Midweek sore ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Hanya dekat Tuhan, hati kita boleh merasa tenang. Oleh sebab itu jangan pernah jauh dari Tuhan.
sampai saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami, terlebih jemaat GBS Kalvari. Biar pada saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami, tanah hati kami yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar pada saat ini Tuhan firman Allah boleh benar-benar memberkati jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh terus hidup di dalam firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa membimbing dan menuntut kehidupan kami ketika kami senantiasa berpaut atau dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan sekali lagi yang Engkau akan menunjukkan setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan acara selanjutnya, biarlah pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBS Kalvari, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Munama. Selamat menikmati firman Tuhan. Kita mulai dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk berlangsungnya acara ibadah online. Dan kami juga mohon pimpinan dan pencerahan-Mu di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo para kekasih Tuhan yang tergabung dalam Jemaat Kalvari GBIS Sukabumi. Salam. Salam juga untuk kalian para kekasih Tuhan dimanapun Anda berada dan sedang apa. Yang pasti, apapun situasi dan kondisi kita saat ini, Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Karena Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan bergelar Immanuel, makanya sanggup beserta kita senantiasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku, dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya mengajak Anda sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan Sang Allah Pencipta alam semesta. Tuhan yang telah mengikat perjanjiannya yang kudus dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan yang dalam kasih setianya tetap memelihara kita. Memelihara kita di waktu yang baik maupun dalam waktu yang kita anggap tidak baik. Tapi Dia tetap Allah yang baik buat kita semuanya. Amin? Harus dong. Memperhatikan anggapan sekelompok orang yang merasa bahwa dirinya kurang beruntung, lalu dengan mudahnya menilai ada waktu yang baik dan ada waktu yang tidak baik. Timbullah satu pertanyaan, kapan waktu yang kita anggap baik itu? Mungkin kita semua setuju bahwa saat yang baik itu saat kita limpah rezeki, badan sehat, saat ingin menikah lalu melamar, dikabulkan. Lebih dahsyat, bisa pesta nikahan di gedung yang megah. Cuacanya terang, pun tamu datang berjubel, semuanya kasih salam. Selamat bahagia, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan tak usah tunggu lama-lama, sudah dapat anak. Mantul, mantap betul. Kalau sudah begitu senyum-senyum karena dapat yang baik. Lalu kapan waktu yang kita anggap tidak baik itu? Itulah saat ujian banyak gagal. Banyak gagal. Usai sekolah ingin kawin, tak dapat jodoh. Dapat jodoh pun lalu punya anak tapi tak mampu kasih makan yang layak. Punya keahlian tertentu, tapi melamar kerja di mana-mana selalu ditolak. Kalau sudah begini, kok hidup ini rasanya sial melulu.
Dasar sial. Yang lain lagi punya persoalan yang berbeda. Pagi-pagi sudah datang tamu yang tak diundang. Datang bukan bawa kabar tenang yang senang, tapi malah tagih hutang. Sangat tidak beruntung. Masih ada lagi tamu yang bikin cekeki. Masuk rumah orang tak pakai ketok pintu. Tanpa suara, tanpa rupa, tapi dia benar-benar ada. Sungguh misteri, bikin ngeri. Itulah tamu sedunia masa kini. Orang-orang sedunia masa kini dapat tamu itu, yang orang Surabaya kasih nama Corona. Tamunya Corona. Tetapi kawan, dalam forum ini kita tidak sedang membahas Corona. Kita akan berfokus pada satu bagian hidup manusia. Bagian yang punya peranan sangat menentukan. Bagian penting tempat bertahtanya semangat. Juga penentu banyak kemenangan. Tapi juga sekaligus titik lemahnya daya juang akibat virus kepahitan, kekecewaan hingga keputusasaan. Bagian hidup manusia yang relatif vital ini bernama hati. Hati. Tapi ini bukanlah hati dalam arti lever. Lever itu kan berbentuk segumpal daging merah. Tapi ini hati dalam arti rasa, emosi, perasaan. Hati yang bisa terbakar, menyala-nyala karena emosi kelewat tinggi. Tapi juga hati yang berwajah lembut, riang saat dapat sanjungan. Membahas masalah hati dalam konteks suasana suka dan duka akan lebih abdul memakai referensi firman Tuhan. Hanya Tuhanlah yang maha tahu, yang boleh diberi gelar pakarnya hati. Kita mulai dari kitab Mazmur 119 ayatnya 105. Bunyinya begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Mengutip ayat dari kitab Mazmur itu berarti kita setuju bahwa seluruh firman dalam Alkitab benar adanya tanpa keraguan apapun. Lalu berlanjut pada ayat yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Lalu hati yang dalam pengertian rasa itu supaya tetap sehat harus selalu dijaga. Dan alat jaga hati itu adalah hikmat, pengetahuan yang ada di kepala manusia. Makanya ada istilah hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin. Hati itu memang kawahnya rasa, dan kepala itu dapurnya logika yang memproduksi hikmat. Firman Tuhan dalam bentuk pesan moral yang disampaikan oleh seorang raja bijak dengan motif utama sehatnya hati. Patut diperhatikan mengingat hati itu begitu sensitif dan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Maka kita akan menelisiknya lebih hati-hati. Manakala hikmat tak mampu lagi menetralisir berbagai hal yang masuk ke dalam hati, kekacauan pun segera terjadi. Kembali pada pesan sang pemazmur, bahwa firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kehidupan. Saatnya saya mengajak Anda, marilah kita sekalian mengingat juga akan pesan Rasul Paulus.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Pesan Rasul sangat jelas. Jangan bebal. Jangan bebal, tapi jadilah makhluk yang arif. Jadi manusia bijak. Manusia bebal itu punya tanda-tanda khusus. Ogah-ogahan. Ogah-ogahan. Tidak mau tahu, apalagi memperhatikan berbagai aturan dan norma-norma kehidupan. Yang bebal itu obral bicara dan banyak omong kosong. Suka menempatkan diri sebagai tuan bagi semua orang. Memperlakukan semua orang menjadi alat bagi dirinya. Itu orang bebal. Bahkan tanpa malu-malu, dengan tingkah asusila yang tiada batas. Itulah bebal. Sudah asusila, tak malu-malu. Sedangkan yang bijak itu tahu membedakan yang baik dari yang jahat. Itu bijak. Tahu membedakan yang benar dari yang salah. Tahu beda yang kudus dari yang aib. Yang bijak itu berani memilih tetap percaya kepada Tuhan dan siap jadi pelaku kebajikan. Karena percaya akan Tuhan dan kasih setianya, maka juga berani menjalani hidup yang sulit, sesulit apapun. Contoh yang paling gamblang itu Yusuf. Karena hatinya melekat kepada Tuhan, sesulit apapun dia dapat jalani. Juga ada seorang tokoh, beberapa saudara, ada Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Itu juga orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang bijak itu yang bisa memilih tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dalam situasi yang tidak menentu. Yang bijak itu yang bisa hidup tenang. Karena dalam ketenangan itu letak kekuatan di masa yang paling sulit. Yang masih bisa senyum sekalipun ada badai. Mengingat peristiwa beberapa tahun yang lalu, 2004, ada peristiwa pesawat jatuh di dekat Pontianak. Dan salah satu penumpang pesawat yang jatuh di dekat Pontianak itu adalah istri saya. Tapi saya tidak ceritakan panjang lebar. Tapi yang jelas itu masa-masa yang sangat menegangkan, tetapi Tuhan memberi kami ketenangan. Dan itu membawa kami semakin kokoh, sekalipun harus beberapa kali menghadapi berbagai macam kesulitan. Untuk bijak tidak bisa ujuk-ujuk datang begitu saja. Perlu banyak mendengar, memperhatikan para tauladan yang baik dan benar. Banyak belajar dari tulisan para sastrawan. Dan lebih dari semuanya itu juga rajin dan gemar membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab juga adalah satu dari dua penyataan Allah secara khusus kepada manusia. Lebih bijak yang suka baca Alkitab. Karena di dalamnya kisah dan pengajaran Tuhan Yesus itu tertulis komplit. Akhirnya kita harus jaga hati masing-masing. Hati yang tak terjaga rawan rusak. Rusaknya hati, hancurnya kehidupan. Alat jaga hati adalah hikmat, kewaspadaan, dan penguasaan diri. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang telah memimpin kami untuk menenangkan diri di dalam mengikuti perenungan sabdamu. Tolong Bapa, berikan kami kesanggupan untuk menjaga hati. Demi kami menjalani hidup penuh dengan kemenangan karena ada gairah hidup, semangat hidup dari hati yang Tuhan berikan kekuatan. Haleluya.
Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.